Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kuliah kita kali ini atau pada pertemuan ke-7 ya di bulan April ini saya akan membahas tentang off the record ya, off the record. Nah, off the record ini sebetulnya bagaimana implementasinya bagi humas dan bagaimana bagi wartawan gitu ya. Oke, sebelum saya melanjutkan materi tentang off the record ini, saya akan share screen dulu sebentar. Ya, baik ya, sudah terlihat. Jadi off the record. Nah, off the record ini adalah bagaimana humas tadi mengimplementasikannya adalah seperti apa, lalu wartawan bagaimana mensikapinya, lalu apakah terjadi kesepakatan antara humas dengan wartawan dalam mengimplementasikan off the record ini. Oke, baik, saya akan memulai dengan uh, ini ya apa off the record ini adalah salah satu di kewajiban yang harus dilakukan oleh wartawan dalam menjalankan ketentuan off the record, gitu ya. Jadi off the record itu adalah apa namanya salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh wartawan dalam menjalankan ketentuan off the record ini, kan gitu ya. Jadi off the record ini adalah haknya humas, ya kan? Haknya humas lalu menjadi kewajiban wartawan untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh humas jika ya tentu saja harus ada kesepakatan antara wartawan dan humas. Kesepakatan apa? Yaitu kesepakatan untuk sama-sama mengimplementasikan atau memberlakukan tentang off the record, kan gitu ya. Nah, mengapa ini adalah merupakan suatu kewajiban wartawan? Karena di situ sudah jelas di dalam kode etik jurnalistik ya, terutama pasal 7. Nah, atau KEWI, kode etik wartawan Indonesia itu terutama di pasal 7 itu menyebutkan bahwa wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan, ya kan? Artinya di situ harus terjadi dulu kesepakatan kan begitu ya. Antara siapa? Antara wartawan dengan sumber berita. Sumber berita bisa banyak, di antaranya adalah dari humas. Gitu ya. Humas dari mana? Banyak. Humas apapun itu, bisa humas pemerintah, swasta, pokoknya adalah lembaga yang mengatasnamakan humas. Gitu ya. Nah, lalu apa sih sebetulnya off the record itu? Kan gitu ya. Off the record itu adalah segala informasi nih atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Gitu ya. Jadi informasi apapun yang disampaikan oleh humas kepada wartawan atau yang disampaikan dari narasumber kepada wartawan lalu dinyatakan off the record dan wartawan juga sudah menyepakati informasi itu adalah sudah off the record, maka sampai kapanpun juga itu sudah tidak bisa disampaikan lagi kepada audiens, tentu saja ya. Nah, itu tercantum di dalam Kode Etik Wartawan Indonesia atau Kode Etik Jurnalistik berkaitan atau terutama yang berkaitan dengan masalah penafsiran. Coba nanti teman-teman bisa dilihat di pasal 7 poin D ya di tahun 2006 tuh ada tuh KEWI ya, KEWI di situ. Nah, resiko ketika gitu ya, ketika menyetujui off the record ini, maka wartawan terikat untuk tidak menggunakan informasi tersebut, gitu ya. Nah, sumber menyatakan off the record,
lalu wartawan mengiyahkan off the record itu, gitu ya. Nah, maka di situ resikonya adalah pertama, wartawan terikat untuk tidak menggunakan informasi tersebut. Artinya apa? Kalau informasi yang disampaikan oleh narasumber atau humas itu boleh saja diketahui sedalam-dalamnya, diminta informasinya sedalam-dalamnya dari humas di situ atau dari narasumber. Tetapi ingat, tidak bisa digunakan untuk publikasi kepada audiens yang lain. Nah, kemudian risiko yang kedua itu adalah biasanya wartawan bersangkutan itu adalah ketinggalan informasi oleh media yang lain. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mungkin saja informasi off the record tersebut kepada media yang lain oleh sumber berita belum sempat disampaikan, bahwa informasi yang tadi disampaikan itu adalah off the record sifatnya. Karena kadang-kadang narasumber itu mengetahui atau baru sadar mungkin dia setelah wawancara informasi yang sebelum-sebelumnya sudah disampaikan, lalu dia bisa menyadari, oh ternyata ini harusnya off the record. Nah, itu belum sempat disampaikan kepada wartawan. Artinya apa? Berarti media yang lain bisa menggunakan informasi itu. Nah, kalau media yang lain bisa menggunakan informasi yang itu, maka secara otomatis wartawan yang diminta off the record itu akan ketinggalan informasi yang seharusnya atau yang sudah disampaikan tidak off the record kepada media yang lainnya. Gitu ya. Nah, yang kedua ada apa? Yang ketiga adalah resiko yang lainnya adalah harus mencari sumber lain, karena off the record itu adalah hanya berlaku kepada orang yang menyatakan off the record, tidak berlaku kepada yang lainnya, meskipun dalam satu instansi tetapi yang lain tidak menyebutkan off the record, sementara satunya lagi menyebutkan off the record, maka off the record itu adalah hanya berlaku kepada orang yang menyatakan off the record saja, gitu ya. Misalnya begini, ketua sebuah organisasi ketika diwawancara oleh wartawan itu dia menyatakan off the record, lalu wartawan menyetujui, maka informasi yang sudah disampaikan kepada wartawan ataupun apapun itu berkaitan dengan apa yang ingin diketahui oleh wartawan tetapi dinyatakan off the record, maka itu semua tidak boleh disampaikan kepada audiens atau kepada publik, gitu kan. Nah, lalu misalnya tadi kan ketuanya menyatakan off the record, tetapi kalau ketuanya menyatakan off the record lalu sekretarisnya tidak menyatakan off the record, maka informasi yang disampaikan kepada publik itu adalah yang berasal dari sekretarisnya. Ingat sekali lagi, karena off the record itu adalah hanya berlaku kepada orang yang menyatakan saja. Orang yang tidak menyatakan off the record, maka informasinya bisa disampaikan. Nah, begitu ya. Itu resiko ketika wartawan menerima kesepakatan off the record antara sumber berita dengan wartawan bersangkutan. Gitu ya. Nah, bagaimana nih wartawan terhadap sikap wartawan terhadap off the record ini, kan gitu ya. Karena ingat sekali lagi tadi, kalau misalnya wartawan dan humas bersepakat untuk off the record mengenai pernyataan yang disampaikan oleh sumber berita atau humas, maka tadi sekali lagi ada resiko yang harus diambil oleh wartawan. Tadi minimal ada 3. Nah, lalu sebetulnya bagaimana nih sikap wartawan terhadap off the record yang disampaikan oleh sumber berita atau humas? Nah, pertama lihat, wartawan harus hati-hati. Hati-hati alasannya apa, kan gitu ya. Latar belakang di off the record itu apa, kan gitu. Nah, kalau misalnya diketahui latar belakangnya, kan gitu ya. Hati-hati nih wartawan, humas pun juga perlu hati-hati, karena wartawan akan akan mencoba menelusuri dari alasan dari off the record tersebut, gitu kan. Lalu tanya coba ke narasumbernya, wartawan itu usahakan mengetahui motivasinya, apa motivasinya, sehingga informasi ini misalnya menjadi
lebih harus diambil secara off the record kan gitu ya. Nah, kan begitu. Setelah mengetahui info alasan motivasinya, itu nanti terserah pada wartawan kan gitu ya. Apakah memang mau menyepakati off the record atau tersebut kan gitu ya. Nah, tadi sekali lagi harus sikapnya adalah tadi hati-hati, usahakan mengetahui motivasinya, lalu alasannya apa. Nah, itu perlu diketahui oleh wartawan. Dan yang paling penting adalah wartawan harus bersikap kritis gitu ya. Mengapa narasumber ini menyatakan off the record? Alasan apa? Jangan-jangan ini ada apa nih di belakang? Nah, itu harus diketahui oleh wartawan bersangkutan. Jangan sampai nanti wartawan ini dijadikan lempar batu sembunyi tangan. Humas misalnya atau lembaga gitu ya, lembaga yang lain ingin menyerang salah satu pihak, lalu dia menggunakan off the record, wartawan tidak hati-hati, kemudian tidak bersikap kritis. Akhirnya apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut akhirnya mengkritik orang lain tanpa dia mau menyebutkan identitasnya. Nah, hati-hati sama seperti itu ya, jangan seperti itu. Kalau begitu berarti kan, nah humas nanti wartawan dijadikan peluru untuk menyerang orang lain kalau tidak hati-hati ya. Nah itu. Jadi sekali lagi, apapun yang disampaikan oleh humas itu perlu hati-hati atau perlu disampaikan oleh wartawan itu harus segera ditanyakan gitu ya, apa nih kira-kira motivasinya. Nah lalu kalau misalnya kita sudah tahu motivasinya, latar belakangnya, nah wartawan berhak menolak permintaan dari narasumber untuk menggunakan off the record-nya tadi. Gitu ya. Apa nih penolakannya? Pertama, misalnya media lain sudah mendapatkan terlebih dahulu informasi yang off the record tadi, gitu ya. Artinya kita tolak saja nih sebagai wartawan misalnya, atau misalnya wartawan sudah mengetahui kalau media yang lain kan sudah dapat informasinya, bahkan sudah lebih lengkap misalnya. Lalu kita diminta untuk off the record. Nah, kita sampaikan saja misalnya ke narasumbernya. Oh, tadi media lain sudah dapat kan gitu ya. Nah, gitu ya, itu tolak saja, tolak. Bisa ditolak ya. Kemudian yang kedua adalah sekali lagi tadi off the record itu adalah hanya berlaku kepada gitu ya, kepada orang yang menyatakan off the record saja, tidak berlaku kepada bawahannya, tidak berlaku kepada sekretarisnya. Kalaupun misalnya sekretarisnya pun juga harus off the record, maka dia menyatakan off the record juga kan gitu ya. Kalaupun misalnya nanti atasan menyatakan off the record, kemudian kita ingin ikut-ikutan ke atasan kita, maka kita pun harus juga menyatakan off the record. Artinya humas, misalnya pemimpin kita misalnya sebagai humas, pemimpin kita menyatakan off the record. Nah, hati-hati ketika itulah kita pun juga sebagai humas harus menyatakan off the record, karena off the record itu adalah hanya berlaku kepada orang yang mengatakan. Lalu yang berikutnya adalah pastikan nih dari mana materi yang harus off the record itu, gitu kan? Nah, penolakan itu harus dilakukan, jangan sampai nanti humas bercerita banyak atau narasumber yang lain bercerita banyak kepada wartawan, misalnya sudah diwawancara sekitar 2 jam, 3 jam, atau misalnya 1 jam, lalu ujung-ujungnya di akhirnya menyatakan, Mas, mohon maaf, ini semua pernyataan yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir itu adalah off the record. Nah, kalau begitu bagaimana wartawan nih? Waktunya 3 jam sudah terbuang untuk wawancara, tapi semuanya off the record. Ingat, wartawan kan bukan tempatnya curhat, kan gitu ya. Wartawan kan bukan tempatnya menjadikan tempat untuk berkeluh kesah, kan gitu ya. Nah ingat, humas pun juga tidak diperbolehkan untuk berkeluh kesah atau curhat kepada wartawan, kan begitu ya. Nah itu, karena itulah nanti wartawan bisa agar menjaga tidak sampai seperti itu, sudah 3 jam wawancara tapi semua off the record, pastikan kalimat yang mana yang off the record itu. Apakah kalimat yang pembuka, tengah-tengah, penutup, atau bagaimana? Nah nanti humas akan diminta atau narasumber akan diminta oleh wartawan untuk memastikan yang mana nih, kan gitu ya, yang tidak boleh disampaikan itu kan, begitu ya.
Dan yang terakhir, penolakan off the record bisa ditolak oleh wartawan atau pernyataan off the record atau permintaan off the record dari narasumber itu bisa ditolak jika untuk kepentingan umum dan keselamatan negara di situ ya. Jadi sekali lagi humas atau narasumber ketika ingin menghendaki atau menyampaikan off the record, maka harus hati-hati di situ dulu. Betul, humas harus tahu persis bahwa alasan pemberian atau menyatakan off the record itu harus jelas dan harus dimengerti oleh wartawan. Jangan sampai pura-pura gitu ya, pura-pura ingin menyampaikan sesuatu tapi takut kita disalahkan, takut kita dianggap bagaimana. Nah, itu juga nanti harus diketahui juga oleh wartawannya alasannya, kan gitu ya. Karena sebetulnya humas tidak perlu takut dengan memberikan informasi karena ada yang disebut dengan hak tolak. Nah, wartawan kan mempunyai hak tolak, hak untuk tidak menyebutkan narasumbernya. Minggu kemarin kita sudah bahas ya. Jadi sekali lagi, off the record ini adalah segala informasi yang dimiliki oleh wartawan atau data yang dimiliki oleh wartawan yang diperoleh dari narasumber itu tidak boleh disiarkan atau diberitakan atau dipublikasikan setelah antara narasumber dengan wartawan terjadi kesepakatan di situ. Di situ sudah ada tertuang dalam kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia, terutama di penafsiran pasal 7 poin D, gitu ya. Dan teman-teman bisa cek sendiri. Itulah teman-teman materi kita kali ini. Untuk selanjutnya silakan kalau ada yang mau bertanya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.